Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, para dosen dan peneliti pada perguruan tinggi yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi pada sebuah video yang sederhana. Saya coba membuat tentang bagaimana kita membuat sebuah abstrak. Kalau saya istilahkan abstrak, kalau dalam template biasanya kita melihat sebagai sebuah ringkasan, Bapak Ibu sekalian. Ini menjadi sebuah bagian yang akan saya buat cukup panjang, namun saya akan coba mendetail pada tiap-tiap bagian. Saya bikin videonya nanti agar kita bisa belajar bersama, kita bisa berbagi, dan kita bisa lebih siap untuk menghadapi usulan pada periode 2024 nanti. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menunjukkan aja, sekalian menginginkan bahwa kita akan masuk pada sebuah uh, pola atau sebuah situasi yang menggambarkan kurang lebih seperti ini. Kita masuk ke Bima dan kemudian kita masuk pada akun dashboard kita. Kemudian kita melengkapi semua persyaratan administrasi dan mengupload proposal yang uh, akan kita usulkan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah buat Bapak Ibu sekalian ketika persiapan proposal sudah disiapkan atau sudah matang, maka hal-hal seperti administrasi dan syarat serta lain-lain sudah bisa diantisipasi dari waktu sebelumnya. Ya, selanjutnya kita langsung pada sebuah tampilan, sebuah gambaran. Saya mengambil daripada template yang ada, Bapak Ibu ya. Template ini bukan yang terbaru, Bapak Ibu. Saya berharap nanti bisa kita sesuaikan, mudah-mudahan tidak berubah terlalu banyak pada 2024 nanti, tapi paling tidak gambaran umumnya sudah bisa kita dapat, Bapak Ibu. Ya, ada yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu seperti misalkan ini judul ya Bapak Ibu. Judul saya berharap tidak terlalu panjang Bapak Ibu. Judul yang diusulkan singkat namun kemudian jelas dan memiliki hal-hal yang prinsipil ya, ataupun yang urgent yang memang harus disampaikan dan yang harus dipahami Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal yang coba ingin saya ingatkan kembali. Kalau bisa judul yang kita usulkan tidak melebihi 15 sampai 20 kata, karena bagi saya 15 sampai 20 kata terlalu panjang Bapak Ibu, akan membuka peluang terjadi salah uh, pemahaman ataupun ambiguitas sehingga akan membingungkan para reviewer yang memeriksa proposal kita Bapak Ibu. Selanjutnya seperti saya sampaikan, kalau bisa singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami. Kemudian saya mengingatkan juga untuk menghindar penggunaan istilah-istilah yang berpotensi ambigu ya Bapak Ibu. Oh iya, satu lagi, penggunaan tanda baca Bapak Ibu ya, itu diperhatikan biar nanti tidak menjadi sebuah kesalahan dalam pembacaan terhadap judul yang kita usulkan. Selanjutnya dalam template yang Bapak Ibu lihat, saya menyarankan kita ikut petunjuk Bapak Ibu bahwa apa sih petunjuk yang disampaikan dalam ringkasan itu. Ada tiga hal tentunya Bapak Ibu, ada urgensi, ada tujuan, serta ada luaran. Itu perlu kita ingat dan kita garis bawahi, serta di saat kita melakukan penyusunan sebaiknya tiga hal ini kita pilah ya. Kita pilah, setelah itu termaktub atau sudah termasuk di dalamnya, barulah kita kemudian menggabungkan seperti ini. Saya tidak menyarankan untuk langsung dalam bentuk seperti ini, tapi paling tidak ada pembagian-pembagian dulu supaya kita pastikan ada di dalam bagian-bagian tersebut. Kemudian juga pada akhirnya akan masuk pada ringkasan yang kita buat. Ringkasan yang diminta tidak melebihi daripada 300 karakter. Jadi mohon pada akhirnya nanti setelah dibuat, dicek lagi jumlah karakternya biar tidak menyalahi aturan yang sudah disampaikan. Urgensi, tujuan, dan luaran saya anggap sebagai sub-item yang ada pada ringkasan. Jadi sebaiknya dalam penyusunan ini kita membagi tiga ya. Ada urgensi, ada luaran, serta ada tujuan yang harapan saya itu pasti harus muncul ya dalam abstrak yang kita usulkan. Minta maaf, ringkasan ya yang kita usulkan.
secara umum saya ingin tampilkan bahwa ringkasan ini seperti ini Bapak Ibu, jangan dibikin per paragraf atau per alinea, tapi seperti ini dia dalam satu bagian yang utuh, jadi tidak terpisah, agar Bapak Ibu bisa memahami ini. Mudah-mudahan kita bisa bisa sama-sama ya, bisa membuat seperti ini tanpa harus ada yang tertinggal antara urgensi, tujuan maupun luaran. Ketakutan saya sendiri dalam pola seperti ini akan tidak termaktub salah satu sub item yang diminta. Itu yang saya takutkan. Tapi kalau dibuat dengan sub item dulu baru digabungkan menjadi sebuah ringkasan yang utuh, insya Allah itu tidak terjadi atau kecil kemungkinan akan tidak terikut ya dalam ringkasan yang kita usulkan. Oke Bapak Ibu, secara umum ringkasan seperti ini saya berharap bahwa kita bisa bebas dari kesalahan-kesalahan tata bahasa maupun ejaan yang kadang membingungkan para pembaca atau membuat pembaca menjadi bertanya-tanya lagi. Nah, ini kita hindari Bapak Ibu. Kemudian juga hal yang terpenting bahwa ringkasan harus ada konsistensi dengan manuskrip atau batang tubuh daripada proposal kita. Jadi kalau di sini disebutkan informannya 10, maka di proposal itu 10. Karena apa? Sepemahaman saya, ringkasan ini kurang lebih bahannya itu diambil daripada batang tubuh proposal itu. Jadi jangan berbeda Bapak Ibu. Walaupun ini sebuah ringkasan, sebuah yang menjadi sebuah miniatur, tapi dia tidak boleh berbeda. Misalkan di sini menulis fenomenologi, jangan pada metode di proposal Bapak Ibu menulis studi kasus. Nah ini yang kemudian bagi saya ini enggak konsisten. Mudah-mudahan ini jangan terjadi Bapak Ibu. Kita bisa lebih hati-hati dan lebih selektif dalam proses penyusunan. Terus penggunaan tanda baca, rumus, saya berharap itu bisa dihindari Bapak Ibu agar tidak terjadi kerumitan yang biasanya kita temukan dalam proses pembacaan abstrak-abstrak kita. Nah, jadi seperti dalam penulisan rumus, saran saya tidak perlu dimasukkan pada ringkasan. Cukup disebutkan saja nama rumusnya apa, kemudian dideskripsikan sedikit tanpa harus didetailkan. Karena kalau detailkan maka akan muncul angka-angka, muncul simbol-simbol yang akan semakin membuat rumit ringkasan kita. Ya. Dilihat saja sudah cukup rumit, apalagi dibaca, Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang saran saya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahaminya dan kita bisa melakukan itu. Dan yang terakhir pada bagian ringkasan, jangan melakukan citasi. Nah, ini yang penting. Banyak peneliti yang kemudian mengcopy paste dari manuskripnya itu, dari batang tubuh proposalnya yang keikut dengan citasi. Nah, ini yang buat saya sebuah kefatalan yang jangan sampai terjadi Bapak Ibu. Itu diperiksa lagi berulang-ulang bahwa tidak ada citasi yang terikutkan dalam ringkasan kita. Oke, itu bagian pertama dari ringkasan kita. Selanjutnya saya akan coba mengeksplor ya daripada pendahuluan ini, tentunya judul dan ringkasan kita. Tanda hijau yang saya coba warnakan hijau ini merupakan sebuah urgensi yang dimana saya tampilkan di awal Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau tampilkan di bagian mana, yang jelas urgensi itu harus ada. Namun saya secara pribadi memilih di depan Bapak Ibu. Agar apa? Agar ada sebuah rasional bahwa memang kejadian atau fenomena atau masalah yang mau saya teliti memang harus diselesaikan. Dan riset ini adalah salah satu solusi terbaiknya. Itu yang harus kita sampaikan. Seperti yang saya jelaskan di samping bahwa urgensi mengacu pada pentingnya sebuah studi. Jadi penelitian ini memiliki peran krusial. Nah, kita gambarkan dengan mungkin kalimat yang sangat-sangat sederhana, namun kemudian bisa berkenaan dengan apa yang kita maksudkan. Selanjutnya, tujuan. Kita harus bisa membuat tujuan secara eksplisit yang bisa dipahami bahwa riset ini menjadi sebuah jalan keluar. Riset ini menjadi sebuah jembatan solusi. Riset ini bisa menjadi tawaran gitu loh. Penawar gitu ya. Penawar dari sebuah penyakit misalkan. Nah, itu harus kita sampaikan agar terbaca dengan jelas dan dapat dipahami bahwa memang
tujuan daripada riset ini dilakukan adalah untuk mengantisipasi ataupun mengobati ataupun menyelesaikan. Ya. Jadi harus jelas seperti yang penjelasan yang saya sampaikan di samping juga, bahwa memang tujuan uh, adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan riset ini. Dan tujuan yang kita berikan itu menjadi arah ya dan fokus bagi pembaca atau pemeriksa untuk memahami bahwa riset ini pada akhirnya mau mencapai apa atau mendapatkan apa, menghasilkan apa. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian. Oke, yang selanjutnya adalah metode. Oke, akan ada pertanyaan bahwa di dalam tulisan ringkasan ini, Bapak Ibu, hanya 3 ya, urgensi, tujuan, dan luaran. Tidak ada disampaikan metode. Nah, namun saya berinisiatif saja untuk memasukkan sebuah metode karena ini adalah riset yang harus diketahui juga rancangannya, bagaimana skema lapangannya, bagaimana settingan daripada informan, terus bagaimana pengolahan data dan lain, coba saya sederhanakan Bapak Ibu untuk bisa dipahami oleh pemeriksa nanti. Jadi ini bukan wajib, ini hanya tambahan saja, sebuah improvisasi dari saya, karena mengingat apa yang dimintakan sesuai petunjuk tidak ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak memasukkan materi juga, bagi saya tidak masalah karena memang pada petunjuknya tidak diminta, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, mohon maaf, ini sudah muncul duluan malahan. Selanjutnya adalah luaran. Nah, ketika kita menulis luaran, Bapak Ibu, sebaiknya kita menulis secara jelas, terukur, dan kalaupun bisa, ketika reviewer itu membaca dan dia bisa mengklik, bisa langsung menuju ke jurnalnya, ke penerbitnya, atau ke publishernya. Ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita menumbuhkan kepercayaan daripada pemeriksa bahwa kita siap dan kita mengetahui jurnal yang kita tuju atau media publikasi yang kita tuju. Nah, satu contoh seperti yang coba saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Jadi kita menjelaskan sedetail mungkin agar mungkin bisa dipahami. Saya berharap insya Allah mudah-mudahan pemeriksa langsung bisa memahami luaran yang kita maksudkan. Ya Bapak Ibu, kalaupun bisa, misalkan kita sudah punya ancang-ancang, kita bisa memasukkan judul monografi atau judul artikel yang sekiranya kita ancang-ancang. Ya, jadi taksirannya tuh sesuai. Karena misalkan kita ke jurnal lingkungan gitu ya, tapi judul kita mungkin tentang agak jauh sedikit ya, misalkan tentang kuliner misalkan. Nah, ini akan menjadi sebuah pertanyaan juga kan, kuliner dimasukkan ke lingkungan, hubungannya apa gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem. Namun akan tetapi ketika judul kita kemudian sesuai dengan skop daripada jurnal, maka ini menjadi nilai lebih. Oh iya benar. Berarti keseriusan kita terbaca oleh para pemeriksa dan kesiapan. Tidak saya keseriusan, tapi kesiapan kita juga langsung bisa terbaca oleh pemeriksa. Selanjutnya roadmap, sama seperti tadi metode, tidak dimintakan, tapi ini saya singgung sedikit saja hanya untuk bisa menambah kepercayaan daripada reviewer bahwa memang yang saya buat adalah sebuah substansi yang punya keterkaitan gitu ya, dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Begitu juga yang terakhir, TKT yang tidak dimintakan dalam template, namun saya improvisasi untuk ada, agar terbaca bahwa kita take off dari mana dan landing pada TKT berapa. Nah, artinya ada kejelasan pada seluruh proses yang kita buat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati para peneliti, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai judul dan ringkasan. Mudah-mudahan bisa membuka pemikiran Bapak Ibu yang lebih luas lagi. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf, tidak ada yang sempurna. Saya mohon maaf juga atas segala kekurangan mungkin atau ketidakjelasan akibat penjelasan saya tadi. Saya berharap kita terus belajar, berusaha, dan berdoa untuk tetap bisa melakukan atau menyusun proposal untuk FIBA 2024. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.